Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Sinta. Selamat datang di Otak Ukdi. Nah, kali ini saya akan membahas penyakit yang biasa dikenal oleh orang awam sebagai amandel. Nah, penyakit ini yaitu tonsilitis. Tonsilitis merupakan suatu peradangan pada tonsila palatina yang merupakan bagian dari cincin Waldeyer. Apa aja sih bagian dari cincin Waldeyer? Teman-teman sambil bisa langsung lihat gambarnya ya. Di situ terdiri atas 4 tonsil, yaitu tonsila faringeal atau adenoid yang biasanya sih lebih berkembang pada anak-anak. Yang kedua adalah tonsila palatina atau fausial. Yang ketiga adalah tonsila lingualis atau tonsil yang berada di pangkal lidah, dan tonsil tuba eustachius yang berada pada lateral band dinding faring atau disebut juga dengan gerlah tonsil. Nah, rute penyebaran infeksi pada tonsilitis biasanya dari airborne droplet atau dari udara atau bisa juga dari kontak langsung. Dan tonsilitis ini dapat terjadi pada semua usia, tapi paling sering pada anak-anak. Nah, sekarang kita bahas mengenai tonsilitis akut dan juga tonsilitis kronis. Yang pertama, tonsilitis akut dulu. Pada tonsilitis akut, biasanya penularan mikroorganisme terjadi melalui droplet yang menginfiltrasi lapisan epitel jaringan tonsil. Kemudian, epitel akan terkikis dan menimbulkan reaksi dari jaringan limfoid superficial pada tonsil. Reaksi radang berupa keluarnya leukosit polimorfonuklear atau PMN, sehingga akan terbentuknya detritus yang merupakan kumpulan leukosit, bakteri yang mati, dan epitel yang terlepas. Hal ini akan mengisi kriptus tonsil dan tampak sebagai bercak kuning. Nah, yang kedua adalah tonsilitis kronis. Nah, tonsilitis kronis ini terjadi apabila peradangan yang terjadi dapat berulang-ulang. Jika proses radang ini berulang, maka epitel mukosa dan jaringan limfoid akan terkikis dan menimbulkan jaringan parut. Pengerutan ini menyebabkan kripta tertarik kemudian melebar, sehingga drainase dari kripta menjadi kurang baik. Drainase yang kurang baik menyebabkan retensi dari debris-debris sel yang dapat menembus kapsul tonsil, sehingga terjadi perlekatan dengan jaringan di sekitar fossa tonsillaris. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai tonsilitis viral. Tonsilitis viral biasanya menimbulkan gejala yang tampak seperti common cold disertai dengan nyeri tenggorokan. Biasanya terdapat demam, nyeri menelan, sakit tenggorokan, hiperemis pada orofaring, dan biasanya tanpa disertai dengan eksudat. Nah, tonsilitis viral ini sering juga terjadi akibat infeksi dari Coxsackie virus yang menghasilkan gambaran hervangina yang menggambarkan gambaran vesikel yang ulceratif di atas tonsil, serta di posterior dari faring dan juga pada palatum. Selain itu, bisa juga ada infeksi dari EBV. Biasanya terjadi pada pada remaja, atau pada anak-anak yang lebih kecil, yang biasanya gejalanya berupa tonsilitis akut, yang disertai dengan rasa nyeri pada leher, ketiak, dan juga nodul-nodul pada inguinal. Kadang-kadang disertai juga dengan splenomegali dan malaise serta letargi yang berat. Nah, kadang-kadang juga terjadi demam yang tidak terlalu tinggi. Kadang-kadang pada infeksi dari EBV ini tampak gambaran membran yang berwarna abu-abu meliputi tonsil yang terinflamasi karena infeksi dari EBV. Nah, biasanya yang khas pada EBV ini, membrannya dapat dihilangkan tanpa menimbulkan perdarahan. Nah, selanjutnya adalah tonsilitis fungal atau yang disebabkan oleh jamur. Biasanya tonsilitis fungal disebabkan oleh oral thrush atau candidiasis pada orofaringeal yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan imunokompromis dan pasien-pasien yang sudah mengkonsumsi antibiotik dalam waktu yang panjang. Pada pemeriksaan fisik dari tonsilitis fungal,
biasanya ditemukan gambaran selaput putih seperti keju yang berada atau melapisi mukosa faring. Nah, plak ini akan berdarah apabila kita menggesernya dengan lidah. Nah, selanjutnya adalah tonsilitis bakterial. Tonsilitis bakterial itu adalah jenis tonsilitis yang paling sering atau paling banyak ditemukan. Biasanya, bakteri penyebabnya adalah bakteri yang sering menyebabkan faringitis atau faringotonsilitis. Biasanya, paling sering timbul pada anak-anak di usia 5-6 tahun. Gejalanya biasanya berupa demam, kemudian nyeri tenggorokan dan terasa kering, disertai dengan adenopati pada servikal, dapat juga ada gejala disfagia dan otalgia, dan kemudian bisa juga ada gejala odinofagi. Dan biasanya pada pemeriksaan fisik, tonsil dan faring pada mukosanya akan terlihat eritema dan juga dapat di cover atau dilapisi oleh eksudat yang purulen. Gambaran lidah biasanya berwarna merah atau sering disebut dengan strawberry tongue. Nah, bentuk detritus dari tonsilitis bakterial biasanya jelas, yaitu seperti tonsilitis follicularis. Dan biasanya bercak detritus itu menjadi satu membentuk alur sehingga disebut dengan tonsilitis lacunaris. Dan dapat juga melebar dan membentuk pseudomembran. Nah, kalau kita ketemu pasien-pasien dengan tonsilitis, terutama yang tonsilitis dalam fase akut, sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memberikan terapi medikamentosa, yaitu pemberian antibiotik dari golongan penisilin, yaitu contohnya penisilin V yang oral dengan dosis 3 kali 500 mg diberikan selama 10 hari. Untuk anak-anak dengan berat badan kurang dari 27 kg diberikan 3 kali 250 mg. Sedangkan untuk anak-anak dengan berat lebih dari 27 kg diberikan sama seperti dosis dewasa, yaitu 3 kali 500 mg. Nah, pilihan terapi yang lain yaitu amoksisilin dengan dosis 2 kali 500 mg dan dosis anak 50 mg per kilogram berat badan per hari secara oral dan diberikan selama 10 hari. Dapat juga diberikan terapi injeksi penisilin G benzatin sebesar 1,2 juta unit single dose. Nah, pilihan terapi yang lain yaitu cefalexin dengan dosis oral 2 kali 500 mg selama 10 hari untuk dewasa dan 25-50 mg per kilogram berat badan per hari dibagi menjadi 2 dosis untuk anak-anak dan remaja. Nah, gimana sih kalau misalnya pasien-pasien kita ternyata alergi terhadap antibiotik dari golongan beta-laktam seperti penisilin dan cefalosporin? Gak masalah karena ada pilihan antibiotik yang lain. Yang pertama yaitu azitromisin dengan dosis 500 mg secara oral diberikan pada hari pertama, kemudian diikuti dengan penurunan dosis pada 250 mg di hari kedua sampai hari kelima pada orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak dosisnya adalah 12 mg per kilogram berat badan sehari dengan dosis maksimum 500 mg per hari selama 5 hari. Selain itu, dapat juga diberikan pilihan antibiotik yaitu clarithromycin dengan dosis 250 mg diberikan 2 kali sehari selama 10 hari dengan dosis anak 7,5 mg per kilogram berat badan per dosis, maksimum dosisnya 250 mg per dosis diberikan 2 kali sehari selama 10 hari. Dapat juga diberikan clindamycin 300 mg sehari, 300 mg per dosis 3 kali sehari selama 10 hari. Untuk pemberian clindamycin pada anak berdasarkan berat badan, yaitu apabila kurang dari 70 kg diberikan 7 mg per kilogram berat badan per dosis secara oral 3 kali sehari selama 10 hari. Sedangkan untuk yang lebih dari 70 kg diberikan 300 mg 3 kali sehari selama 10 hari. Nah, selanjutnya adalah tonsilitis difteri.
Penyebabnya yaitu Corynebacterium diphtheri dengan gejala berupa demam yang subfebris, kemudian disertai dengan nyeri telan, kemudian nyeri kepala, penurunan nafsu makan, dan mialgia. Biasanya pada tonsilitis difteri ini kita akan memberikan ADS sebanyak 20.000 sampai 100.000 unit. Kemudian bisa juga diberikan antibiotik berupa penisilin atau erythromycin dengan dosis 25 sampai 50 mg per kilogram berat badan terbagi menjadi 3 dosis selama 2 minggu atau 14 hari. Dapat juga ditambahkan terapi simptomatik apabila ditemukan gejala yang membutuhkan terapi simptomatik dan juga dapat diberikan kortikosteroid. Nah, selanjutnya adalah tonsilitis kronis. Tonsilitis kronis merupakan suatu kondisi di mana pada tonsilitis kronis permukaan tonsil tampak tidak rata dan tampak pelebaran kripta. Ini yang khas ya, ada pelebaran kripta dan pada beberapa kripta dapat terisi oleh detritus. Biasanya pada tonsilitis kronis ini gejalanya berupa sore throat atau nyeri tenggorokan yang persisten, yang kedua adalah anoreksia, dan yang ketiga adalah disfagia. Nah, kadang-kadang kita sering ketemu pasien yang tanya, harus dioperasi atau enggak sih orang-orang dengan amandel atau tonsilitis? Nah, sekarang kita punya indikasi untuk tonsilektomi, yaitu indikasi yang absolut atau mutlak dan indikasi yang tidak mutlak atau relatif. Yang pertama kita bahas yang absolut dulu. Indikasi absolut dari tonsilektomi yaitu pembesaran atau pelebaran dari tonsil yang menyebabkan obstruksi saluran nafas bagian atas disertai dengan disfagia yang parah, gangguan tidur, atau komplikasi kardiopulmonal. Yang kedua adalah terdapat abses peritonsilar yang tidak berespon terhadap manajemen medis dan drainase yang dilakukan oleh dokter bedah, kecuali apabila pembedahannya itu dilakukan selama stage atau fase akut. Yang ketiga adalah tonsilitis yang disertai dengan kejang demam. Dan yang keempat adalah tonsilnya memerlukan biopsi karena kita memerlukan pemeriksaan patologis. Dan indikasi relatifnya yaitu yang pertama, terdapat 3 atau lebih infeksi dari tonsil setiap tahunnya yang sudah diobati dengan pengobatan adekuat. Artinya kalau sering banget nih tonsilitis itu adalah indikasi relatif dari tonsilektomi. Yang kedua adalah bau mulut atau nafas yang tidak sedap secara persisten dan tidak merespon terhadap terapi medis. Yang ketiga adalah tonsilitis kronis atau rekuren yang diakibatkan oleh streptokokal dan tidak merespon terhadap terapi antibiotik dan dia mengalami resisten terhadap antibiotik beta-laktamase. Dan yang keempat adalah hipertrofi tonsil yang unilateral yang diduga sebagai neoplasma atau keganasan. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai tonsilitis. Semoga membantu belajar teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.